ngomong-ngomongin soal fasilitas nih, kadang ada mahasiswa nih yang suka nyeletuk, katanya IP Elit fasilitas sulit. Gimana sih tentang statement itu, Pak? Kira-kira nih dari Bapak, IP Elit fasilitas sulit. Tapi kan sekarang sedang perkembangan ya, Pak. Jadi gimana nih tanggapan Bapak tentang statement tersebut? Oke, itu mungkin zaman dulu itu mungkin. Ya namanya juga kampus itu terus tumbuh kembang. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di Suarasa Podcast Part 3. Kali ini kita akan berkolaborasi loh dengan NH Podcast. Nah, ngomong-ngomong, UTS udah selesai nih. Kita udah nggak perlu mikirin nih soal-soal yang sulit maupun yang berat. Dan juga mungkin beberapa laporan praktikum yang sudah selesai ya untuk beberapa mahasiswa. Nah, ngomongin soal perkuliahan, banyak nih event-event yang diselenggarakan nih di Fakultas Teknik, seperti IYF maupun SOL. Nah, berita menariknya lagi nih, tentang pembangunan di Fakultas Teknik nih yang mulai modern dan merata. Tapi, biar kita lebih tahu, di sini sudah hadir nih, Bapak sekaligus dosen di Fakultas Teknik kita, yaitu Pak Nurul Hidayat. Iya, terima kasih Mbak Naswa. Betul, ya. Pak. Dan sahabat teknik semuanya, ya, rekan-rekan, ya. Militan teknik. Nah, selamat datang, dan kali ini saya berbincang singkat nih dengan Mbak Naswa ya, dari BEM ya, dari apa ini istilahnya, dari perwakilan Kementerian Medcare. Kementerian Medcare ya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, sahabat teknik ya, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Dan Mbak Naswa ini sebagai host ini ya, luar biasa ya. Betul sekali. Selamat datang ini di studio NH Podcast ini ya, yang tidak lain studio yang kami kelola. Iya. Ini sebagai ruang inspirasi ya, sebagai ruang sharing para ilmuwan. Siapa saja yang mau sharing silakan datang ke NH Podcast. Oke, terima kasih nih Pak atas sambutannya. Nah, kalau habis UTS nih kan banyak banget nih ya Pak mahasiswa yang banyak kegiatan nih. Nah, apalagi banyak banget kepanitiaan yang mulai muncul nih. Gimana nih tanggapan Bapak nih? Iya, tentunya saya ucapkan selamat ya dan sukses rekan-rekan mahasiswa terkhusus Fakultas Teknik ya, Universitas Jenderal Sudirman ya, yang meskipun berada jauh di pusat keramaian dari Unsud, nah gitu ya. Kurang lebih berapa kilo ya Mbak ya? Mungkin hampir 15 kilo ya Mbak ya. Betul, dari kantor pusat rektorat istilahnya ya, titik nolnya lah ya. Iya, betul Pak. Tapi tidak mengurangi rasa semangat gitu ya, telah menjalankan ya, ini namanya evaluasi. Betul. Ya. Karena sekarang kita sudah pakai OB Mbak, kurikulumnya, Outcome Based Education. Ya, sebetulnya di teknik ini kan nama UTS ini sebetulnya sekarang sudah tergantung dosennya yang ingin mengevaluasi ya. Ya, jadi ada CPMK, ada CPL ya, ada sub CPMK. Nah, ini dosen yang ngatur Mbak. Nah, jadi sebetulnya setiap pertemuan itu ada evaluasi. Itu harapannya itu yang namanya OB, Outcome Based Education. Nah, jadi tergantung dosennya, yang tahu juga dosennya materinya, gitu ya. Betul. Jadi saya ucapkan selamat ya, karena ini masih rutinitas ya, ritual mungkin ya. Jadi setelah 7 kali pertemuan ke-8 apa? UTS. Gitu, Pak. Oke, nah kebetulan nih Pak, setelah melihat-lihat fakultas kita sepertinya makin merata nih pembangunannya, makin maju, semakin modern seperti fakultas lain. Pembangunan. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak, kira-kira pembangunannya nih akan ada apa saja, terus nambah apa aja nih Pak, kira-kira? Oke ya. Nah, jadi alhamdulillah nih ya, jadi teknik Unsud ini alhamdulillah makin terus berkembang gitu ya. Mungkin tadi sudah ada cerita terkait dengan profil ya. Betul. Jadi salah satu perkembangan yang cukup signifikan adalah salah satunya ada penambahan program studi ya. Program studi yang saat ini sebelumnya ada 7. Betul. Ya, kita sekarang ada
penambahan ya program studi teknik komputer, program studi teknik mesin ya, dan alhamdulillah S2-nya juga nambah 2 Mbak, yaitu magister geologi ya, dan magister teknik elektro ya. Jadi 7 tambah 2 9 tambah 3 karena ada magister sipil yang sudah berdiri, 9 tambah 3 berarti 12. Nah, jadi di teknik Unsud itu sudah punya 9 program studi. Nah, dengan bertambahnya banyak mahasiswa ya Pak? Ya, tentu. Tanya Prodi tentunya penambahan mahasiswa. Nah, di S1 pun gitu. Gitu ya. Artinya kita ditarget kemarin angkatan 2025 ini 200. Ya. Jadi 200 mahasiswa gitu ya, satu program studi ya. Kecuali yang baru ya. Betul. Yang baru 2 kelas. 2 kelas itu ya sekitar 70-80 ya, Pak. 80. Ya, 80-an lah gitu ya. Jadi dengan bertambahnya mahasiswa ya, artinya infrastruktur pasti bertambah terus dong pasti Pak. Bertambah. Jadi ini harapannya, dan perlu diketahui ya, teknik ini adalah fakultas yang punya lahan paling besar. Wow. Catat nih teman-teman. Teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah gitu ya, kita syukuri ya, meskipun jauh pasti ada hikmahnya ya. Jadi ada 11 hektar kurang lebih ya tanahnya. Jadi artinya untuk membangun tuh masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan ya. Mungkin bisa dilihat sini Mbak. Jadi ini pintu utama ya. Nanti insya Allah ini maket ya, master plan-nya insya Allah, master plan-nya. Nah, dari master plan ini yang tentunya nanti mungkin semoga segera dibangun gitu ya. Nanti kita lihat maketnya ya, maket keseluruhan ke bawain mungkin ya. Jadi, jadi ini maket yang 11 hektar ini ya, 11 hektar ini kita mulai dari pintu gerbang ya. Gerbang utama ya Pak? Nanti akan di sini, tapi saat ini masih di sini Mbak, pintu gerbangnya kan ya. Nanti dipindah ya Pak? Nanti pindah ke sebelah sini. Nah, pintu gerbang utama ini nanti masuk ke apa namanya? Di situ ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, di sini ya, lab ya. Gedung D, gedung E, ya, gedung F. Nah, sampai sini. Iya, sekarang masih. Nah, sekarang kita sedang membangun gedung G. Gedung G. Gedung G 5 lantai. Ya. Jadi nanti akan ada gedung kembar. Ya, ada gedung kembar di sini ya. Gedung kembar ya. Nah, 5 lantai ya, sama-sama 5 lantai, rekan-rekan semua. Nah, kemudian yang paling tinggi ini ada 7 lantai. Wow. Nah, ini nanti ada gedung laboratorium terpadu. Nah, di sini ya. Insya Allah ya, di sini akan. Nah, di samping ini ya, kita ada fasilitas-fasilitas lain, Mbak Naswa. Ya, Naswa ya. Betul, Pak. Nah, fasilitas lain di antara ini ada auditorium. Wow. Ya, bisa semoga 5.000 nanti ya. Amin Pak, amin. Semoga. Kita aminkan dulu. Jadi nggak usah kemana-mana kita ya, nyewa sana sini, nggak apa-apa kan ya. Kemudian ada masjid Mbak, di sini ada masjid. Nah, kemudian ada, di sini ada area olahraga. Nah, semoga di sini ada mini soccer ya. Ada lapangan bola. Nah, lapangan bola sedang dibangun juga, Mbak. Di belakangnya gedung E. Ini mungkin lapangan bola di sini. Lapangan bola ya. Kemudian ada nih UKM Center. Ini gedung Ormawa ya. Mungkin pindah di sini nanti. Sebelumnya di sini nih sekarang. Betul. Nah, nanti akan ada di sini nih. Ini untuk Ormawa, untuk kantin. Nah, ini kantin juga. Iya, dipindah juga berarti ya, Pak? Kantin di sini ya. Ya, nanti nggak tahu ini atau tetap di tempat ada kantin utara, ada kantin selatan mungkin seperti itu ya. Karena kan luas kita ya gedungnya ya. Jadi nggak jauh-jauhan. Nah, ini mungkin sekilas master plan ya. Dan yang sudah yang akan dibangun ini gedung G ya. Ini harapannya akhir tahun ini kerangkanya selesai, mungkin finishingnya masih tahun depan. Betul, ya. Jadi karena anggarannya
sebatas itu. Nah ini ya Mbak, jadi perkembangan teknik semoga terus ya tumbuh kembang. Betul. Ya, artinya juga harapannya nanti rekan-rekan sivitas akademika ya mahasiswa, ya dosen, ya alumni terus untuk mensengkuyung, mensupport gitu ya, baik dari segi mungkin SDM-nya, prestasinya. Amin Pak. Itu, jadi mahasiswa ini juga salah satu untuk memberikan prestis ya, teknik itu agar dikenal. Betul. Ya, seperti Unsud kan punya apa? Tagline ya. Merdeka, maju, mendunia. Nah, ini kita ngikutin ya. Ikuti tagline Unsud ya. Jadi dikenal di ya khususnya di Indonesia lah gitu ya. Jangan sampai Fakultas Teknik Unsud di mana ya? Biar banyak yang tahu ya Pak. Itu negeri apa swasta sih? Itu masih ada aja gitu. Betul ya. Pak. Harapannya prestasi dengan prestasi itu tuh akan lebih cepat dikenal. Itu Mbak Naswa. Oke, berarti nggak hanya nambah kelas dan ruangan, tapi fasilitas juga menambah ya Pak. Soalnya kalau saya lihat-lihat nih, setiap kita mau parkir nih Pak, ganti jam pasti parkirnya selalu penuh kan Pak. Makanya bakal ada fasilitas baru dong Pak, parkirannya tambah luas. Parkir tadi belum ya. Iya, nah sekarang kita sedang bangun parkir juga ya. Mungkin bisa dilihat ya, pemirsa ya, di sebelah masjid ya. Di sebelah masjid ini ada pembangunan parkir. Sama di gazebo. Nah, dulu ada joglo kan ya. Nah, joglo itu sekarang karena memang sudah tidak layak ya. Joglonya dirubuhkan gitu ya dan diganti untuk parkir gitu ya. Jadi harapannya lebih besar lagi ya. Oke, jadi lebih luas lagi ya Pak dan lebih nyaman nanti anak-anak Fakultas Teknik untuk parkir. Nah, ngomong-ngomongin soal fasilitas nih, kadang ada mahasiswa nih yang suka nyeletuk, katanya IP Elit fasilitas sulit. Gimana sih tentang statement itu Pak? Kira-kira nih dari Bapak, IP Elit fasilitas sulit. Tapi kan sekarang sedang perkembangan ya Pak, jadi gimana nih tanggapan Bapak tentang statement tersebut? Oke, itu mungkin zaman dulu itu mungkin. Ya namanya juga kampus itu terus tumbuh kembang baik dari fasilitas ya, baik dari sarpras lah ya, bahkan sampai ke mungkin ruang kelas gitu ya, apapun lah, wifi dan yang sekarang baru kita rasakan kan gedung E ya, yang luar biasa ya, udah dingin ya, alhamdulillah ya kan? Ya Pak. Dari lantai 1 sampai lantai 3 itu luar biasa, AC-nya modern semua gitu ya. Dan harapannya ya memang nggak mungkin kampus akan mempersulit kenyamanan atau apa namanya fasilitas mahasiswa, enggak ya. Tujuannya kan baik ya. Jadi harapannya dengan master plan ini termotivasi. Ini loh kampus masa depan kita. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya semoga kita semakin nyaman nih teman-teman dengan perkembangan kampus kita yang semakin banyak ya Pak, fasilitas juga ditambah, terus parkirannya juga diperluas lagi. Parkir. Nah, ngomongin tentang produktif nih Pak, kita flashback ke UTS dikit nih Pak. Bapak kan katanya sempat menjadi pengawas UTS nih Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak cerita lucu nih saat UTS, apalagi saat Bapak menjadi pengawas UTS? Kalau saya kemarin salah satunya UTS-nya online. Tapi sesekali lah karena saya kadang kalau pejabat itu mata kuliahnya nggak banyak ya. Saya tuh ngampu ya lumayan sih, ada Jati Diri Unsud, ada mata kuliah pengantar teknologi informasi, mata kuliah sistem informasi, di antaranya ini gitu ya. Jadi beberapa ya ada yang offline, ada yang online gitu ya. Karena memang bebas ya, dosen mau ngadain apa ya. Tapi kalau cerita lucu, salah satunya ya mungkin alasannya, Pak, saya tadi sudah ngerjain gitu ya, tapi baterainya habis. Gimana nih, aduh. Alasan kebanyakan mahasiswa ya Pak? Iya, aduh gimana nih, saya mau ngecek gimana dan sebagainya. Nah, itu yang salah satunya. Ada juga yang pas ngerjain koneksinya Pak putus. Terus bagaimana tuh Pak kelanjutannya tuh? Ya paling karena itulah enaknya OB ya, outcome kurikulum berbasis OB. Ya tetap nggak apa-apa, dia ngulang nggak apa-apa. Tapi tidak boleh melebihi dari nilai yang terjelek saat uji
saat UTS berlangsung ya. Ada misalkan yang terjelek 60, ya dia ya 60. Meskipun gitu, dia 100. Ya nanti kalau semua pengen remedi gara-gara itu ya alasannya nanti gitu semua. Iya, nanti yang ada semuanya jadi beralasan ya, Pak. Saya dong, Pak, ikut susulan lagi ya. Karena ada alasan gini-gini yang nggak bisa. Kamu bisa ujian lagi, tapi nilai kamu meskipun maksimal ya maksimalnya yang terjelek dari UTS yang kemarin. Jangan sampai melebihi dia. Itu nggak fair. Iya betul. Jadi ya sebenarnya UTS tergantung usaha mahasiswa juga ya Pak. Gimana? Karena itu kan juga gimana nilai kita selama mempelajari mata kuliah tersebut kan. Kita juga belajar dari mata kuliah tersebut. Jadi kayak mode survivalnya mahasiswa lah ya Pak kalau UTS. Nah gitu teman-teman. Jadi udah tau lah ya gimana kalau dosen lagi ngawasin UTS nih. Jadi teman-teman bisa memperkirakan lah kalau lagi diawasin sama dosen kayak gimana ya Pak. Nah sebetulnya biasa aja. Karena saya katakan ritual ya, evaluasi lah ya. Artinya dosen memberikan materi. Sekarang dosen kan bukan segalanya, bukan sumber ilmu, fasilitator. Karena banyak sumber yang sekarang bisa digali dari internet ya. Kita bisa belajar dari mana saja ya Pak? Iya, dari YouTube, dari Coursera, Udemy, ya itu tergantung mahasiswanya. Ya, jadi usahanya seperti apa. Oke, tuh teman-teman. Berarti kita emang jadi mahasiswa juga harus memahami ya gimana nanti kita berjuang saat menjadi mahasiswa. Karena belajar itu nggak cuma di satu tempat aja ya Pak. Betul. Bisa bukan ke satu guru saja. Iya, betul. Bisa kita lihat dari sumber-sumber lainnya juga tuh teman-teman. Wah, ternyata obrolan di podcast kali ini seru ya Pak. Tentang tadi penceritaan tentang pembangunan, penambahan fasilitas, lalu gimana sih rasanya diawasin sama dosen saat UTS. Nah, kira-kira nih ada kata-kata nggak nih Pak buat podcast hari ini nih? Ya, saya harapkan ya, terkhusus mahasiswa Fakultas Teknik yang luar biasa ya. Jadi meskipun sibuk di kampus gitu ya, tidak hanya melulu akademik. Betul. Ya, tapi seperti ini rekan-rekan nih, ada 1, 2, wah ada berapa puluh ini ya di studio NH Podcast ini ya, jauh-jauh dari Purbalingga datang ke studio saya ya, untuk memberikan support ya, sharing gitu ya, bagaimana perkembangan teknik dan sebagainya. Jadi harapan saya tidak hanya mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah, tapi masih banyak yang harus digali di sewaktu mahasiswa itu. Jangan disia-siakan waktunya. Mungkin yang terutama yang mahasiswa baru ya. Ini kan transisi ya, transisi dari sekolah SMA ke mahasiswa itu kadang kaget. Iya betul Pak. Wah, kuliah enak banget ini ya. Sehari hanya kuliah 1, habis itu kosong. Wah, itu terlena kadang. Iya betul Pak. Saya sering ngasih brainwash ya, atau istilahnya ngasih arahan anak-anak yang baru. Kebetulan saya mata kuliah PT itu mata kuliah semester 1 ya. JDU Jati Diri juga semester 1 itu memberikan banyak motivasi gitu ya. Ke mahasiswa baru ya. Iya, jadi biasanya saya kasih gambaran gitu ya. Jadi kalau di kampus itu Anda harus punya manajemen waktu. Betul. Itu penting sekali ya. Jadi harapannya dengan manajemen waktu itu, apalagi di teknik kan sangat ketat ya waktunya ya. Betul. Mbaknya dari fakultas apa? Saya dari teknik industri. Ini Mbak Naswa ini dari industri. Betul. Ya, itu juga ketat ya. Artinya kalau terlena ya sudah ya, nanti menyesal di akhir. Iya, betul. Satu hal yang harus difahami kan ada kegiatan kemahasiswaan, organisasi. Nah, itu untuk mengasah otak kanan. Betul. Kalau otak kiri kan biasa untuk ya, hitungan akademik. Nah, otak kanan ini penting sekali. Kalau nggak diasah sejak mahasiswa, nanti lulus itu bingung nanti ya. Ketemu orang bingung. Iya betul. Ya, karena kita akan bersosialisasi ya Pak dengan orang. Jadi saya selalu tekankan ya, di era revolusi industri 5.0 sekarang udah ya. Iya betul Pak. Masyarakatnya society 5.0 ini adalah empat hal ya. Literasi yang harus dipahami. Yang pertama harus critical thinking, ya, berpikir kritis. Nah, siswa itu tidak ngikut sana, ngikut sini, harus punya pendirian. Betul, harus punya tujuan sendiri ya. Iya. Yang kedua adalah creativity. Ya, 4C yang kedua, kreatif. Ya. Kemudian
C yang ketiga adalah komunikasi. Ya, ini harus meskipun biasanya orang eksak itu biasanya kalau komputer ngomongnya dengan komputer aja. Ya betul sekali Pak. Geologi ngomongnya dengan batu. Kayak industri apa? Dengan mesin Pak. Mesin. Sipil dengan konstruksi, elektro dengan elektriknya. Nah, komunikasi itu penting sekali ternyata, gitu ya. Jadi untuk memberikan apa istilahnya ya, yang namanya komunikasi ya. Kalau terkenanya orang eksak itu hanya bisa membuat barangnya ya, tapi nggak bisa jual. Betul. Yang jual teman-teman ekonomi ya. Itu jangan. Kita harus punya itu juga. Yang terakhir, yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, itu harus dilatih ini ya. Nah, dengan organisasi apapun ya di kampus ya, ikut organisasi ini kan juga kita di kampus nanti ada syarat ya, dan itu sudah ada SK rektornya. Namanya surat keterangan pendamping ijazah. Yang untuk syarat yudisium ya Pak? Itu nanti di semester di angkatan baru 2025 itu udah 100%. Yang pengumpulan poin itu ya Pak? Iya, pengumpulan poin. Kalau yang angkatan 24 masih 75, angkatan 23 masih 50, angkatan 22 masih 25. Nah, itu di entry di sistem ini, nanti di sistemnya udah dibuat. Nah, jadi otomatis nanti pas mau yudisium, ini kamu syaratnya mana ini. Nah, itu ya harapannya ya. Jadi tetap terus ya sebagai mahasiswa teknik terus manjada wajada, bersungguh-sungguh ya, itulah nanti yang menempuh kesuksesannya. Wah, pesan yang keren banget teman-teman. Kita harus selalu ingat nih pesan Pak Ed. Gimana sih jadi mahasiswa yang keren nanti, apalagi saat nanti kita lulus juga ya Pak. Wah, terima kasih banyak Bapak sudah berkolaborasi dengan Suarasa Podcast yang part ketiga kali ini. Kolaborasi dengan kolaborasi dengan NH Podcast. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Nah, itu dari Sobat Teknik. Jadi kita udah tahu nih gimana tadi ada pembangunan apa saja yang ada di Fakultas Teknik, lalu fasilitas, lalu gimana tentang UTS, lalu nanti gimana mahasiswa belajar. Nah, persiapan acara juga banyak banget nih dari mahasiswa Fakultas Teknik juga. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Suarasa Podcast yang ketiga kalinya berkolaborasi dengan NH Podcast. Dan jangan lupa stay tune untuk podcast Suarasa yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa Sobat Teknik di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Salam teknik solid, teknik 1, teknik jaya.